Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan tentang cara penerapan SOP, GMP, dan HACCP di industri makanan beku seperti nugget atau daging ayam dan daging sapi. Saya Ica Hendrianti dengan NPM 25733036 akan mempresentasikan tentang gambaran umum industri makanan beku. Industri makanan beku merupakan industri pengolahan pangan yang menggunakan proses pendinginan atau pembekuan untuk memperpanjang umur simpan produk. Yang tujuan utamanya bukan untuk mematikan mikroorganisme, tetapi hanya menghambat proses pertumbuhannya. Dan tujuan lainnya yaitu yang pertama menjaga keamanan pangan, mempertahankan kualitas produk, dan yang terakhir mengurangi resiko kerusakan dan kontaminasi. SOP atau Standard Operating Product adalah pedoman kerja tertulis yang berisi langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti oleh seluruh pekerja agar proses produksi berjalan secara konsisten, aman, sesuai standar mutu. Penerapan SOP pada industri makanan beku. Yang pertama itu ada membuat prosedur penerimaan bahan baku, di mana semua bahan yang datang itu akan diperiksa kualitasnya, suhu, kebersihan, tanggal kadaluarsa, dan kondisi kemasannya sebelum diterima. Yang kedua, itu ada melakukan pemeriksaan kualitas bahan. Bahan beku itu dicek apakah memenuhi standar perusahaan, seperti tidak rusak, tidak terkontaminasi, dan masih layak untuk digunakan. Lalu yang ketiga, mengatur prosedur penyimpanan bahan baku dan produk disimpan pada suhu yang sesuai, misalnya di freezer, terus diberi label, serta menerapkan sistem FIFO atau Freeze In Freeze Out atau FIFO atau Fresh Experience Freeze Out agar kualitasnya itu tetap terjaga. Nah, apa sih manfaat SOP ini? Manfaatnya itu untuk menjaga keamanan pangan, menjamin kualitas produk tetap konsisten, mengurangi kesalahan kerja, mempermudah pelatihan karyawan baru, seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang GMP atau Good Manufacturing Practice. GMP adalah pedoman atau cara produksi pangan yang baik agar produksi yang dihasilkan tetap bersih, aman, dikonsumsi, dan memiliki kualitas yang terjamin. Penerapan GMP dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan pekerja, misalnya mencuci tangan sebelum bekerja, menggunakan pakaian kerja yang bersih seperti masker dan penutup kepala. Kedua, melakukan sanitasi fasilitas, yaitu membersihkan peralatan, ruangan, dan lingkungan produksi secara rutin agar terhindar dari kontaminasi. Terus yang ketiga, melakukan pengendalian proses, yaitu memastikan setiap tahapan produksi dilakukan sesuai dengan prosedur sehingga mutu produk tetap konsisten. Lalu dengan penerapan GMP, keamanan pangan dapat terjaga, resiko pencemaran dapat dikurangi, dan produksi yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas serta layak dikonsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HACCP. HACCP adalah sistem untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya dan yang dapat mempengaruhi keamanan produk pangan. Caranya, 1. Identifikasi bahaya seperti biologi, salmonella, kimia, residu bahaya kimia, fisik, dan bahan asing. Yang kedua, menentukan titik kendali krisis CCP. Contoh CCP pada produk nugget beku. Yang pertama, penerimaan daging, memeriksa kualitas dan suhu bahan. Yang kedua, penggilingan, menjaga kebersihan alat. Yang ketiga, pemasakan, kontrol suhu dan waktu pemanasan. Yang keempat, pembekuan, menjaga suhu sekitar 18 derajat Celcius. Dan yang terakhir, penyimpanan, mempertahankan rantai daging. Hubungan SOP, GMP, dan HACCP. Ketiga standar ini saling berkaitan dengan melengkapi satu sama lain untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu. SOP, prosedur operasi standar, mengatur panduan langkah demi langkah cara kerja di setiap tahap produksi.
agar semua pekerja menjalankan tugas dengan cara yang seragam dan benar. GMP, cara produksi pangan yang baik, menjamin keseluruhan proses produksi berjalan secara higienis, meliputi kebersihan tempat kerja, peralatan, bahan baku, serta kesehatan dan kebersihan tenaga kerja. HACCP, analisis bahaya dan titik kendali kritis, berfokus pada pencegahan risiko bahaya keamanan pangan, baik itu bahaya biologis, kimia maupun fisik, dengan mengidentifikasi titik rawan masalah dan menetapkan cara pengendaliannya. Proses penyimpanan dan distribusi, produk disimpan di freezer dengan suhu stabil, suhu yang terjaga konstan, fungsi menghambat pertumbuhan bakteri, pembusukan, serta menjaga rasa, tekstur, dan gizi produk. Selanjutnya, menghindari perubahan suhu berulang, mencegah putus rantai dingin. Naik turunnya suhu secara tiba-tiba dapat memicu pertumbuhan mikroba berbahaya dan merusak kualitas produk, sehingga alur suhu dingin harus terjaga terus-menerus. Menggunakan kendaraan distribusi berpendingin. Kendaraan khusus ini dirancang untuk menjaga suhu sesuai standar selama pengiriman, terutama untuk jarak jauh. Selanjutnya, memastikan kemasan tetap utuh. Kemasan yang tidak rusak atau bocor melindungi produk ini, menghindari produk dari paparan udara, debu, dan kontaminasi lain dari lingkungan. Berikut contoh kesimpulan tentang GMP dan HACCP. GMP adalah Good Manufacturing Practice atau GMP, dan HACCP adalah Hazard Analysis dan Critical. Contoh poin HACCP merupakan dua sistem yang saling melengkapi dalam menjamin keamanan dan mutu pangan. GMP berfokus pada penerapan cara produksi yang baik seperti kebersihan, sanitasi fasilitas, dan proses kerja, sedangkan HACCP berfokus pada identitas, analisis, serta pengendalian bahaya pada titik-titik kritis selama proses produksi. Dengan penerapan keduanya secara konsisten, industri pangan dapat menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan memenuhi standar yang berlaku. Penerapan GMP dan HACCP bukan hanya untuk memenuhi persyaratan peraturan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab industri dalam melindungi kesehatan konsumen. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha pangan perlu memahami penerapan kedua sistem ini secara berkelanjutan agar kualitas tetap terjaga, kepercayaan konsumen meningkat, dan daya saing industri semakin baik. Sekian video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.